Halo semuanya dan selamat datang. Hari ini kita bakal membuka tirai panggung dan ngintip bareng-bareng ke dunia teater. Sebuah dunia yang, percayalah, isinya bukan cuma drama dan tawa, tapi juga beberapa hal yang, kalau dipikir-pikir, aneh banget. Soalnya begini, sejarah teater itu ninggalin jejak-jejak yang bikin kita garuk-garuk kepala. Yuk, kita mulai aja langsung dengan pertanyaan-pertanyaan yang paling bikin penasaran. Iya, beneran, kamu nggak salah baca. Di pementasan komedi Yunani kuno, properti panggung yang bentuknya alat kelamin pria yang ukurannya dilebih-lebihkan itu biasa banget. Kok bisa ya? Nah, itu dia pertanyaannya. Terus ada juga yang namanya neoklasisisme. Itu loh sebuah gerakan yang bikin aturan super ketat buat nulis naskah drama. Jujur deh, siapa coba yang mikir kalau ngekang kreativitas itu ide yang cemerlang? Dan ini favorit saya, ada gerakan yang namanya aja udah belak-belakan, teater kekejaman. Tujuannya apa sih? Dan kenapa harus segitunya? Kejam? Nah, pertanyaan-pertanyaan kayak gini nih yang bakal jadi pemandu kita dalam perjalanan kali ini. Tapi sebelum kita lompat jauh ke sejarah dan segala keanehannya, ada satu hal fundamental yang perlu kita pahami dulu, yaitu bedanya baca naskah drama sama nonton pertunjukannya secara langsung. Ini beda banget loh. Gini, baca naskah itu emang asyik, imajinasi kita bisa lari kemana-mana. Tapi teater langsung, wah itu pengalaman yang luar biasa. Tiba-tiba semua kata itu jadi nyata, di depan mata kita. Ada energi, ada ketegangan, ada manusia beneran yang napas di ruangan yang sama bareng kita. Itulah sihirnya teater. Oke, jadi kalau pengalaman nonton teater itu sekuat itu, terus apa sih sebenarnya tujuan utamanya? Buat apa ini semua? Jawabannya sebenarnya simple, tapi dalam banget. Coba deh pikirin, dari semua bentuk seni, teater itu yang paling mirip sama kehidupan kita sehari-hari. Ia meniru cara kita ngomong, cara kita bergerak, cara kita berinteraksi satu sama lain. Makanya, teater sering disebut sebagai laboratorium kehidupan. Ini metafora yang pas banget. Anggap aja teater itu ruang aman buat kita ngoprek ide-ide soal konflik sosial atau masalah-masalah pelik tanpa harus ada konsekuensi di dunia nyata. Dan di laboratorium ini, wih, kita bisa ngebedah apa aja. Dari topik yang berat banget kayak pemerintahan dan agama, sampai hal-hal yang paling personal kayak kelahiran, kematian, cinta, dan hubungan. Bahkan, sampai hal yang konyol kayak pakai wig sambil ngeluarin lelucon cabul. Semuanya bisa. Nah, biar ekspektasi kita sama, kita lurusin dulu ya. Kita bakal bahas apa aja, dan yang lebih penting, apa yang nggak akan kita bahas di sini. Jadi gini, kita di sini nggak akan ngajarin kamu cara berakting, jadi sutradara, nulis naskah, atau gimana caranya masang lampu panggung. Apalagi cara ngejahit properti falus ke kostum. Bukan. Itu fokus kita. Sebaliknya, kita akan fokus ke gambaran besarnya. Kita mau menjelajahi sejarah panjang teater, teori-teori keren di baliknya, gimana teknologi pertunjukannya berevolusi, dan yang paling penting, apa sih makna dan pengaruhnya buat kebudayaan kita. Dan tenang aja, saya janji nggak akan ngundang kalian ke pertunjukan tunggal saya kok. Fokus kita adalah perjalanan besar teater itu sendiri, bukan saya. Oke, udah siap? Yuk kita intip sedikit, spoiler tipis-tipis soal perjalanan luar biasa yang akan kita tempuh bersama. Pegangan ya. Kita bakal mulai dari akarnya, dari tragedi Yunani dan komedi Romawi. Terus kita loncat ke timur buat lihat kerennya teater klasik Jepang. Habis itu balik lagi ke Eropa buat nyaksiin gimana teater bangun dari tidur panjangnya berkat seorang biarawati, sampai akhirnya kita ketemu sama sang maestro, siapa lagi kalau bukan Shakespeare. Dan itu baru pemanasan. Perjalanan kita lanjut terus. Nyebrang ke drama klasik India, ngerasain emosi yang meledak-ledak dari melodrama, sampai akhirnya kita nyemplung ke pusaran gerakan seni modern yang, wih, gila-gilaan semua. Itu artinya ya, kita bakal ketemu banyak banget istilah yang akhirannya isme. Tapi tenang, jangan pusing dulu. Semuanya bakal kita urai satu persatu biar gampang dipahami, dan yang pasti tetap seru. Jadi panggungnya udah siap. Itulah gambaran dari apa yang akan kita jelajahi. Dan rasanya, cara paling pas buat nutup pengantar ini adalah dengan tirai. Sampai jumpa di babak selanjutnya.